Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran daring matematika SMPIT Al-Firdaus Purwodadi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan bagian kedua. Apa sih materi himpunan bagian kedua ini? Nah, sebelumnya kita ingat dulu ya materi pertemuan pada himpunan di bagian pertama. Yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin ada pengertian himpunan, lambang himpunan, kemudian cara menyatakan himpunan, himpunan berhingga dan tak berhingga, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Oke ya, kita kemarin sudah belajar tentang semua itu. Nah, kali ini yang akan saya bahas tentang himpunan bagian. Nah, himpunan B disebut himpunan bagian dari A jika setiap anggota B merupakan anggota himpunan A. Notasi yang digunakan untuk menyatakan himpunan bagian adalah notasi yang seperti ini ya. Jika B merupakan himpunan bagian dari A, maka ditulis B anggota A. Nah, untuk aturan mengenai himpunan bagian, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Kemudian, himpunan kosong juga termasuk himpunan bagian dari setiap himpunan. Sini saya punya sebuah ilustrasi ya. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan doni. Itu ya. Ini ilustrasinya. Ini merupakan himpunan rumah ya, himpunan R rumah yang beranggotakan tiga orang ya. Nah, pada suatu ketika ayah harus pergi bekerja, maka tinggallah di rumah hanya ibu dan doni ya. Kalau ayah bekerja tinggal ibu dan doni, maka ibu dan doni juga merupakan anggota keluarga. Dan di waktu yang lain, ibu harus berbelanja ke pasar, ya. Maka di rumah hanya tinggal ayah dan doni. Ayah dan doni pun tanpa ibu juga merupakan bagian dari keluarga. Dan pada suatu ketika, doni harus pergi sekolah, ya. Maka di rumah tinggal siapa? Di rumah tinggal ayah dan ibu. Ayah dan ibu tanpa doni juga tetap merupakan anggota keluarga. Nah, kemudian ayah dan doni pergi bersama-sama, maka di rumah tinggallah ibu. Kemudian ibu dan doni harus pergi, di rumah tinggal ayah. Dan suatu ketika ibu dan ayah harus pergi, maka di rumah tinggal doni seorang. Pada kesempatan yang lain, mereka semuanya pergi untuk berjamaah ke musola. Nah, ya, maka di rumah tidak ada siapa-siapa. Kalau tidak ada siapa-siapa, bisa kita tulis menjadi kosong, ya, rumah kosong, atau kita bisa nyatakan sebagai himpunan kosong, ya. Dari yang pertama tadi sampai yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai himpunan bagian. Itu ilustrasinya, gitu nggih. Nah, contohnya, ketika kita menerapkannya dalam bentuk angka matematika ya. Jadi caranya seperti ini. Tentukan semua himpunan bagian dari A 1, 2, 3. Jadi himpunan bagian A anggotanya ada 1, 2, dan 3. Nah, anggotanya dari A itu banyaknya ada 3 ya. NA itu berarti banyak anggota A. Banyak anggota A sama dengan 3 ini ya. 1, 2, 3. Nah, jadi cara yang pertama adalah karena di anggotanya 3,
Maka yang pertama adalah tutup 3 angka. Kalau kita tutup 3 angka, maka apa yang terjadi? Hanya tinggal himpunan kosong. Tadi ya, seperti ilustrasi yang tadi ya, kalau ketiga-tiga orangnya pergi dari rumah, berarti jadi rumah kosong ya. Di sini himpunan kosong gitu. Kemudian setelah tutup 3 angka, tutup 2 angka menjadi, nah tinggal 1 gitu. Kemudian tutup angka yang lain. Kalau ini 2 dan 3, kita tutup 2 angka yang lain ya. 1 dan 3, berarti tinggal 2. Oke ya. Kemudian kita tutup yang lain. Berapa yang belum ditutup? 1 dan 2, berarti menjadi 3. Nah, sudah semua ya. Kemudian setelah ditutup 2 angka, kita tutup 1 angka, maaf. Tutup 1 angka. Nah, ditutup 1 angka berarti menjadi 1 dan 2. Kalau kita tutup angka 2 menjadi 1 dan 3. Kalau kita tutup angka 1 berarti menjadi 2 dan 3. Oke, ini 3, 2, 1. Berarti yang terakhir itu tidak ada yang ditutup. Kalau tidak ada yang ditutup, berarti anggotanya tetap 1, 2, dan 3 ya. Jadi ini semua dari atas sampai bawah ini yang dinamakan sebagai himpunan bagian. Itu ya. Nah, yang pertama ya, dia memiliki 0 anggota, tidak punya anggota. Ya, di sini himpunan kosong memiliki 0 anggota, jumlahnya ada 1. Nah, di sini kan ini 1, 1 ya. Jadi ketiganya ini adalah himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Yang memiliki 1 anggota berarti ada berapa? Ada 3. Dan yang ini kan 1, 2, 1, 2, 1, 2, berarti masing-masing punya 2 anggota. Yang memiliki 2 anggota ada berapa? Ada 3 juga. Oke ya, dan yang terakhir ini 1, 2, 3 berarti memiliki berapa anggota? 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota ada 1. Tuh. Nah, jadi ini ada rumus banyaknya himpunan bagian. Rumusnya adalah 2 pangkat N. Ya, dimana N itu adalah ini tadi ya, anggota dari suatu himpunan. Nah, berarti ini menjadi 2 pangkat 3 karena N-nya di sini 3. Berapa 2 pangkat 3? Sama dengan 8. Oke ya, selain dengan rumus ini, kita juga bisa menjumlahkan ini tadi ya. 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8 gitu. Bisa dicari satu persatu seperti ini. Oke ya. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang lain itu adalah menggunakan segitiga Pascal. Nah, ini cara membuat atau menuliskan segitiga Pascal. Dimulai dari 1. Kemudian 1, 1. Kemudian 1 lagi. 1 ditambah 1, 2. 1 lagi. Kemudian 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. 1 lagi. 1 ditambah 3, 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 1, 4. Kita tulis 1 lagi. 1 ditambah 4, 5. 4 ditambah 6, 10. 4 ditambah 6, 10. 4 ditambah 1, 5, 1. Nah, jadi dan seterusnya nanti caranya seperti itu untuk membuat segitiga Pascal. Untuk yang pertama, itu untuk himpunan yang anggotanya 0. Ya, ini untuk anggotanya 0. Kemudian
untuk yang baris kedua, ini untuk yang anggotanya 1. Untuk yang baris ketiga, untuk himpunan yang memiliki anggota 2. Baris keempat, untuk himpunan yang memiliki anggota 3. Kemudian yang memiliki anggota 4. Dan yang memiliki anggota 5. Itu ya. Dan angka-angka yang tertera ini bisa kita gunakan untuk mencari himpunan bagian yang memiliki berapa anggota. Ya, yang pertama, ini untuk himpunan bagian yang memiliki 0 anggota. Kemudian untuk yang memiliki 1 anggota, jadi urut ya. Setelah 1 berarti yang memiliki 2 anggota. Berarti setelah 2 berapa? 3. Untuk yang ini berarti 4 anggota, dan yang terakhir adalah 5 anggota. Jadi ini kegunaan dari segitiga Pascal ya. Selain bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah himpunan bagian, kita juga bisa mencari himpunan-himpunan bagian yang memiliki titik-titik anggota. Jadi seperti itu. Nah, saya ambil contoh soalnya untuk LKS halaman 43 nomor 12 dan 13. Untuk nomor 12, banyaknya himpunan bagian dari G, di mana G itu faktor dari 84 yang kurang dari 10 adalah. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari dulu anggotanya G ya. Anggota G adalah faktor dari 84 yang kurang dari 10. Jadi anggotanya G ini faktor dari 84 yang kurang dari 10 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 ya. Maka banyaknya anggota dari G adalah 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak anggotanya ada 6. Nah, kita bisa langsung ke rumus. Maka banyak himpunan bagian dari G adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64 gitu ya. Jawabannya berarti yang B. Atau kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Gimana cara menggunakan segitiga Pascal? Ya, tadi kita sudah punya 1 sampai 5 ya. Tadi karena himpunan G itu anggotanya 6. Ini kan N sampai 5. Berarti kalau N-nya sampai 6, kita tambah 1 lagi. 1 ditambah 5 berarti 6 ya kan. 5 ditambah 10 15, 10 ditambah 10 20, 10 ditambah 5 15, 5 ditambah 1 sama dengan 6, 1 ya. Ini untuk N sama dengan 6. Nah, untuk mencari banyaknya semua himpunan bagian ya, jadi ini ya. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Banyak himpunan bagian dari G adalah ini 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1 sama dengan 64. Oke ya, gitu ya, hasilnya sama. Tuh, jadi anak-anak bisa memilih menggunakan cara yang mana itu. Kemudian soal yang nomor 13. Jika anggota himpunan A sama dengan 5, maka banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 1 anggota adalah. Nah, kalau soalnya seperti ini, mencari himpunan bagian yang memiliki titik-titik anggota, maka kita harus menggunakan segitiga Pascal ya. Tadi kita sudah punya ya. Nah, ini ya anggotanya 5, berarti sampai di sini anggotanya 5 ya. Yang mempunyai 1 anggota, kita lihat di sini. Yang punya 1 anggota, ini 0 anggota, ini 1 anggota kan. Nah, berarti jawabannya 5 ya. Jawabannya adalah 5. Gitu cara menggunakan segitiga Pascal. Nah, sampai di sini ya pertemuan kita. Agar kalian bisa lebih memahami materi himpunan bagian, di sini saya punya sebuah soal ya. Ada sebuah soal.
sebuah himpunan Hi di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan genap ya. Tentukan anggotanya dulu. Nanti ya, anggotanya dulu dengan cara mendaftar anggota. Kemudian berapa banyak anggota Hi, berapa banyak himpunan bagian dari Hi, dan yang terakhir berapa banyak himpunan bagian dari Hi yang memiliki 3 anggota. Silahkan bisa dikerjakan. Jika kalian masih bingung atau dalam kesulitan, bisa tanya ke teman boleh, tanya ke orang tua boleh, atau bisa WA pribadi ke saya. Oke ya, kita tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.